bahagia itu artinya kondisinya fresh, sukacita, segar bugar, senang, kemudian konsekuen, berbekal. Bekal terpenting adalah takwa. Wujud konkretnya, takwa itu butuh ilmu. Mula ngaji niku penting. Ngaji itu penting. Panjenengan banyaklah bersyukur selaku umat awam. Ora kudu dadi pimpinan, ora kudu dadi pengurus. Panjenengan di sini itu difasilitasi oleh berbagai taklim. Tinggal milih nek wong muntilan iki. Ora saben nggon kados ngaten menika. Ning nek mboten direnungi, ya panjenengan mungkin ya padha wae ning kana karo ning kene. Mboten. Jadi pentingnya taklim itu supaya kita penguatan teori untuk praktek. Orang kalau prakteknya sesuai teori, dan sesungguhnya orang makin lama makin tua dalam beragama itu sesungguhnya menyesuaikan antara praktek dengan teorinya. Sehingga tidak bahasa Arabnya ta'awur. Ngawur maksudnya. Yang perlu disiapkan juga ruhani. Ruhani itu apa? Mana? Hati. Bersihkan rohani. Rohani itu kalau reget, ya Allah, kalau kita itu ngopeni sampah rohani, maka rohani kita menjadi reget. Dan kalau sudah reget, wis kaya kacamata ireng, kabeh ketok gelap. Apalagi ditambahi kemudian orang yang rohaninya reget kotor, itu akan gampang muncul berbagai negatif. Yang namanya iri, drengki, serai, tersinggung, emosi itu gampang banget. Kenapa? Karena rohaninya kurang bersih, maka dibersihkan. Rohani ini reget, nanti akan melihat sesuatu negatif. Apa meneh dasarnya pancen wong nesunan. Karo jengkelan, karo sengit, sing jenengane wong sengit kuwi melihat sesuatu yang baik saja jadi yang baik jadi kelihatan jelek, yang jelek jadi kelihatan baik, ngoten lho. Apa meneh sing jelek. Maka bersihkan agar rohani kita itu manjing ing wulan Ramadan betul-betul bersih. Rohani lho mboten jasmani. Nek jasmani bukan bersih, tapi sehat dan kuat. Ning apa jasmani bukan bersih karena wis biasa awake dhewe adus iki biasa. Ora iso dipandang. Ora ketok. Maka bahkan di dalam persiapan Ramadan pun banyak yang kemudian bersih-bersih jasmani, bersih-bersih materi, bersih-bersih lingkungan. Badan didusi hamin satu rame-rame podo padusan. Iki do apal saja mbiyen zaman nom nggih kono ya do. Zaman nom. Wajib malahan. Wajib. Seolah-olah nek ora padusan kaya ora sampurna, kaya ora dianggap persiapan bekal Ramadan. Sampai sekarang masih terutama cah nom-nom. Nek nganti ana tilas cah nom kok isih ngregengake padusan kuwi cah tuwa ning ora dewasa. Padusan maksudnya bebersih rohani tetapi yang ditangkap bebersih badan atau jasmani. Apakah buruk? Mboten. Apakah jelek? Mboten. Apik ora wong padusan? Apik, terutama kanggone sing ora tau adus. Wong turah banyu sedina arep adus ping 3 iso kok malah nganangan. Itu tradisi. Jadi tidak semua tradisi itu harus dilestarikan. Jadi Pak Lestarianto mentradisikan membaca beberapa ayat surat pendek. Ini tradisi yang bagus. Jadi berpikir tentang tradisi Islam itu bukan anti. Tradisi itu dibuat. Kalau tradisi itu menyimpang perlu diluruskan jangan diwarisi. Diganti wong diganti ora apa-apa. Tradisi itu dibuat. Ya. Dibuat.
diikhtiari. Saya tadi sempat merenungi orang ketang mempinten ayat namanya tadarus dan itu betul-betul tadarus. Betul-betul tadarus. Tadarus itu artinya pembelajaran. Kalau Quran dibaca tok namanya qiraah, sering saya sampaikan. Maca dhewe mbuh meneng, mbuh muni iki qiraah. Tetapi ketika supaya dikrungokke, supaya diikuti namanya tilawah. Jadi qiraah itu membaca, tilawah itu membacakan. Membacakan diikuti, tadi tidak diikuti. Apalagi ada diambil pelajarannya namanya tadarus. Darsun itu pelajaran. Kalau lebih dalam lagi hikmahnya, rahasianya, takwilnya, kami bacakan dengan suara yang bagus namanya tahsin. Kalau namanya tahfidz. Orang yang menghafalkan Al-Quran itu orang yang menjaga apa yang dikatakan oleh Allah supaya tidak dipalsukan. Maka menghafal Al-Quran itu sesuatu yang luar biasa dahsyatnya. Ini tradisi. Jadi tradisi bagus. Ada pembelajaran orang ketang bedakan antara syaiton dengan syaiton. Nek Jawa auzubillahi minas setan. Malah Jawa niku minas setan. Jadi persiapan untuk menguat. Kenapa perlu kuat? Karena Allah Subhanahu wa taala itu kata Nabi al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'mini ad-dhaifi. Mukmin yang kuat itu lebih baik. Bahkan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang dhaif. Dhaif itu lemah. Ya, lemah. Maka marilah pagi ini kita dalam duduk-duduk berkisar kurang lebih 1 jam kita penguatan bekal untuk menyongsong Ramadan. Kita siaga 1. Nah, maksudnya itu. Ya teorinya, ilmunya orang ketang sak pelan. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang Ramadan. Bukan saja ilmu tentang puasa Ramadan, ilmu tentang Ramadan. Ilmu tentang Ramadan itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya, bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Sesungguhnya yang identitas Ramadan adalah bulan Al-Quran. Law of identity-nya Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran atau bulan Al-Quran. Yang populer Ramadan bulan puasa. Boten salah, tetapi lebih tepatnya bulan Ramadan itu bulan yang dipuasai. Paman syahida minkum asyahro fal yasumhu. Barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan itu, maka hendaklah dia memuasainya. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang dipuasai. Kenapa dipuasai? Karena mulia. Al-Quran. Jadi mulia karena Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah itu setiap yang terkait dengan kalamullah dimuliakan, diistimewakan. Nabi Muhammad itu nabi yang istimewa dibanding yang lain karena Quran turun kepadanya. Malaikat Jibril yang menghantarkannya menjadi malaikat yang istimewa dibanding malaikat yang lain karena dia yang ditugas untuk menghantar. Nah, bulan Ramadan itu bulan yang istimewa dibanding bulan yang lain karena unzila fihi al-Quran. Jadi bulan Al-Quran. Karena istimewa bahkan diturunkannya di bulan Ramadan. Ramadan juga diistimewakan. Di satu malamnya juga diistimewakan. Saking istimewanya, istimewa Ramadan itu karena diturunkan di dalamnya Al-Quran, maka barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan itu, hendaklah dia memuasai dia. Dia memuasainya. Ini bahasa Indonesia itu antara bulan sebagai rembulan
dengan bulan sebagai sasi podo bulan. Sehingga sok rada kisru. Saya lihat terjemahannya di bahasa Inggris malah cantik sekali. Antara moon dengan man. Moon itu bulan rembulan. Man itu bulan sasi. Ya. Nah Indonesia rembulan yo bulan sabit dan sebagainya. Sasi juga bulan sehingga nanti rada sing dimaksud itu. Maka kita lihat, saya coba cari terjemahan dalam bahasa Inggris, ternyata paman saida minkum syahra falyasubhu, whoever sight the man, let him fast it. Let him karo it berbeda. Kalau di Indonesia falyasubhu, hendaklah dia memuasai dia. Tetapi di bahasa Inggris let him fast it. Him itu dia yang melihat bulan sudah mancing, it itu Ramadan yang nama sasi itu. Inilah nuansa bahasa. Nah, kemudian kaitannya dengan moon itu bulan dalam arti rembulan. Di dalam kurung itu persis saya lihat itu di dalam terjemahnya. Whoever sight new moon of the month, barang siapa di antara kalian bulan baru dari Ramadan. Artinya setelah baru muncul ya sungguh maka hendaklah dia memuasainya. Inilah yang saya ingin tegaskan bahwa Ramadan itu bulan puasa yo maksudnya benar, tetapi lebih tepat bulan yang dipuasai dikarenakan itu bulan turunnya Al-Qur'an atau Ramadan itu bulan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu hudalina swabayinatin minal huda wal furqan. Dan inilah ayat yang menjadikan kisruhnya kita. Yang saya kalau istilah kisruh itu tidak harus selalu negatif. Ini firman Allah untuk Nabi. Maka barang siapa menyaksikan loh, syahida minkum itu di antara kalian yang menyaksikan, bukan melihat. Kalau melihat itu faman ro'a minkum, al sahrunya diganti al hilala. Maka nanti ada ru'yatul hilal. Ini kalau nalon karena menyangkut perbedaan, tapi di majelis kajian Muhammadiyah harus disampaikan. Ditompo yo syukur, ora ditompo yo syukur. Padha-padha syukur. Barang siapa, ini Allah sebelum hadis, sebelum Nabi Muhammad, apalagi para ulama, apalagi kita sekarang, ini menjadi rujukan yang menjadikan kenapa satu Ramadan berbeda, satu Syawal berbeda. Nanti dimungkinkan satu Ramadan berbeda, lu ampun do kaget. Ini kita sudah sampaikan ilmunya. Ini biasanya nek satu Ramadan beda, ora apa-apa, ora masalah, ora patio heboh. Yang bisa masalah, bisa heboh itu nanti kalau satu Syawal yang berbeda. Insya Allah untuk tahun ini muga-muga tidak beda. Tetapi seandainya nanti beda, ya wis ngerti ora sah melu-melu heboh. Wong dasar awake dhewe wis akurat, wis diitung. Terutama ibu-ibu terkait karo persiapan belanja dan sebagainya. Foto iki oleh bodo ora bareng maido, oleh bodo ora padha. Oh, iki ora rukun, malah ngunek ora rukun barang. Dianggapnya Muhammadiyah itu sing paling ora rukun. Iya, dianggapnya Muhammadiyah iki senengane bedani pemerintah. Kadang-kadang kritik begitu ada tuh. Dan Muhammadiyah makin sendirian. Makin sendirian. Kalau para pengkaji atau peserta pengajian itu nggak usah jadi masalah. Dianggapnya dikritik Muhammadiyah ki senengane bedani pemerintah. Saya pernah dampingi Profesor Dr. Samsul Anwar yang dulu ketua Majelis Tarjih. Sekarang menjadi salah satu ketua di pimpinan pusat Muhammadiyah. Prof, niki nek mensikapi mengkritik bahwa Muhammadiyah selalu membedani pemerintahan itu pripun. Profesor itu malah senyum. Maksudnya piye? Wong bedani pemerintah. Nah, nyatane niku ya Prof. Janjane Muhammadiyah menetapkan lebih dulu gitu.
Sampai sekarang pemerintah atau yang rakyat kan belum punya penetapan. Jangankan 10 hari. Hamin satu saja belum bisa mereka. Sementara Muhammadiyah lebih dulu. Kemudian pemerintah atau yang Rukyatul Hilal itu muncul belakangan. Sing bedani Muhammadiyah apa pemerintah? Jadi kuali dudu Muhammadiyah bedani pemerintah, ning pemerintah bedani Muhammadiyah. Oh iya benar juga. Anu ya tetap ora ditompo. Muhammadiyah itu dengan metodenya, jangankan 1 tahun, 1 bulan, 1 hari, 1 detik, 1 menit untuk terjadinya gerhana saja akurat teli. Maka sekarang itu yo dasarnya memang paman syahida, menyaksikan bukan melihat. Sementara yang ru'yatul hilal, jangankan 10 hari, sebulan, Hamin 1. Jadi kalau Muhammadiyah sudah menetapkan bahwa besok tanggal 18 Februari 1 Ramadan, yang ru'yatul hilal itu tanggal 17 Yamin ini kok durung ngerti. Yo ngenteni kapan? Yo mengko. Mengko kapan? Yo mbok. Akhirnya ada proyek nginjen hilal, ru'yatul hilal. Kemudian baru 17 sore dia akan menentukan kalau hilalnya kelihatan. Hilal itu bulan, bulan sabit, bukan Pak Hilal. Hilal sudah kelihatan, mana itu jalan-jalan di pasar Muntilan. Bakul kobe senengannya hilal. Tanggal Fatul Hilal itu Ustadz saya itu. Tanggal 17 sore baru mereka akan melihat. Kalau terlihat baru 18-nya tanggal 1. Kalau tidak kelihatan maka tanggal 18-nya masih tanggal 30 Sa'ban. Wa akmilu iddata Sa'bana salasin. Maka bisa terjadi berbeda. Ya, bisa berbeda karena jane sudah ada tapi tidak terlihat. Nah, jadi antara ada dan ketok. Nah, Muhammadiyah itu menghitungnya bukan ngenteni ketok. Ning wisono apa durung, itulah wujudul hilal gampangan. Antara madhab wis manjing apa durung. Ora wis ketok apa durung. Ketok ora ketok anggere diitung wis manjing ya wis dimulai gitu. Aliasum. Sementara orang ru'yatul hilal senajan wis ngerti wis manjing nek ora ketok ya urung wiwit. Jadi mengantarane madhab manjing karo madhab ketok. Iya. Penjenengan sudah masuk ruangan. Ini karena gelap tidak kelihatan ya belum dianggap masuk ruangan gitu loh maksudnya. Tetapi kita itu kalau yang udah manjing arep ora ketok, ning ngerti nek wis manjing maka mulai. Inilah krusialnya di situ. Dan sebenarnya ayatnya syahida minkum. Menyaksikan. Menyaksikan itu lebih daripada melihat. Lebih daripada melihat. Bahkan melihat dengan ilmu sebagai saksi. Saksi ahli. Karena ilmu. Kalau melihat itu saksi mata. Saksi mata nek pas gek belen atau pas gek ora bisa arep ono ora weruh. Ora weruh, tetapi saksi ahli arep ora weruh, tapi dia bisa menghitung. Dalam konteks ini menghitung maka dia akan sudah ada. Karena maka sudah ada, sudah mulai fal yasum. Tetapi karena Nabi kala itu, Nabi menyadari beliau itu yang harus diperhatikan sesungguhnya hadis Nabi tentang inna ummatun ummiyatun lanaktubu wa lanahsubu asyahru hakadha wa hakadha, yakni maratan tis'atan wa isrina wa maratan salasi. Nabi niku yo ngendika ru'yatul hilal, tetapi sebelumnya harus diperhatikan. Kenapa sampai ru'yatul hilal? Sesungguhnya kami, Nabi ngendika kami, bukan kita. Inna ummatun ummiyatun. Sesungguhnya, sungguh tenanan kami ini umat yang ummi. Ummi itu apa? Orang literal.
ora punya tradisi literasi, baca, tulis, hitung, calistung. Inna ummatun ummiyatun, kami itu umat yang ummi, lanak tubuh alanah subuh, kami itu tidak punya kemampuan yang jelimet tentang hitung-hitungan. Maksudnya hitung-hitungan sinus kosinus tangan itu, hitungan untuk bulan mengedari bumi dan sebagainya. Bukan hitung-hitungan duit, hitung-hitungan duit Rasulullah itu bakul. Bukan. Lanak tubuh walanah subuh, kami itu tidak punya tradisi tulis baca, tidak punya tradisi hitung-hitungan jelimet. Ya, tapi Rasulullah juga ngerti kok asyahru hakala. Ning asyahru itu bulan dalam arti man, bukan moon. Kalau moon itu bulan rembulan. Tetapi yang namanya bulan dalam arti sasi, dalam arti sing jenengane sesasi, sing jenengane sebulan, itu ya hakada. Hakada itu plek, plek, plek. Pinten 10 ping telu, 30. Wahakada plek, plek, plek. So, 10, 10, songo likur. Marotan tis'atan wa isrina wa marotan salatin. Sing jenengane sesasi kuwi sepisan 29, sepisan 30. Ini dari mana Nabi tahu? Wahyu. Beliau tidak bisa menghitungnya jelimet, tetapi dia tahu dari Allah bahwa nek hitung-hitungannya sasi kuwi 29, 30, 29, 30. Sasi Komariah. Nek sasi Miladia ya ana 28 kaya Februari saiki. Utawa ana 31 kaya Januari kemarin. Maksudnya apa? Ramadan dan bulan-bulan yang lain Komariah orang mungkin 28, orang mungkin 31. Dan itu hitungan hisab. Nabi tidak mampu. Kala itu bukan hanya Nabi, sahabatnya, ilmuwan kala itu juga belum nyampe. Maka kemudian Nabi memerintahkan cara menentukan, yaitu bulan sudah mati atau belum. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa inhum alaikum fakdurulah fa in hubiya alaikum fa akmilu iddata sa'bana salasi. Ini sepintas yang sering disampaikan oleh majelis tarjih, hubungannya dengan awal Ramadan, awal Syawal, bahkan awal Dzulhijjah. Saya kira yang heboh di dua terutama, awal Syawal, awal Dzulhijjah. Sehingga menyebabkan karena metodenya berbeda, menyebabkan hari yang berbeda. Kanggene kula panjenengan nek wis ngerti umpama sok badane beda, ora sah dadi masalah, tetep teguh. Aku melu madzhab hitungan. Ya. Walaupun Rasulullah itu madhabnya melihat. Ternyata berbeda. Ini spiritnya, kata Profesor Samsul Anwar, itu spiritnya spirit hitung, bukan spirit melihat. Ya. Spiritnya adalah hisab. Karena sahida minkum asyara. Kecuali ngomongnya, kecuali firmannya, paman ro'a minkum al-hilala. Baru wis ora ono pilihan. Maka kala itu ru'yatul hilal adalah metode, dan kala ini hisab hakiki juga metode. Podo-podo metode, hasilnya beda. Saya punya harapan dan keyakinan pada saatnya nanti anak turun kita yang keberapa pasti ke hisab. Karena kala itu kenapa ru'yatul hilal? Karena yang aktual, yang realistis, wong ora iso ngitung kok arep ngitung piye. Rasulullah sing ngendika, kami nggak mampu. Kami loh, bukan kita. Kalau kita termasuk pulau sampean saat ini dan termasuk para ahli sekarang. Sekarang itu kalau harus ru'yatul hilal, padahal ru'yatul hilal itu dulu dikarenakan memang umat yang umi, apakah kita sekarang harus umi lagi? Wis buta huruf meneh. Seperti dijelaskan oleh Adi Hidayat demikian. Paman syahidamin kumasyara falyasumhu. Ini sepintas tentang itu. Kemudian ibu bapak kembali jadi persiapan ilmu rakyat sak keplasan, bola bali penjenengan dapati di sini, penjenengan dapati di masjid, di jamaah, di musola. Kalau terjadi perbedaan, nah nek wong ngaji itu wong mikir. Kalau ngaji ini ngaji sing marake mikir, aja ngaji nang golek hiburan.
Banyak sekarang sing ngaji pokoknya oke-okean karo hiburan. Seneng banget nek ustadze utawa penceramah lucu. Tambah meneh nek saru wis tuwa kok senengane saru-saru. Ya, wah ustadze apik tenan apa lucu. Akhirnya nggak dapat. Kalau terjadi keterangan yang berbeda, nek wong tenan ngaji taklim kekuatan itu maka bobot timbang. Oh, tak rungoke, tak timbang, tak renungke. Aku pilih alladzina yastami'unal qaul wa yattabi'una ahsana. Orang yang mendengarkan perkataan. Perkataan Allah ini, perkataan Rasulullah. Mendengarkan itu bukan hanya mendengar. Nek mendengar itu ono suara mercon oh aku krungu. Ini nek mendengar itu ngrungokke. Listening carefully, mendengarkan dengan seksama, merenungkan, gunakan akal pikiran. Alladzina yastami'unal qaul wa yattabi'una ahsana. Dan mengikuti mana yang ihsan. Ihsan itu bukan sekedar baik tapi lebih baik. Lebih baik karena memang zaman sekarang itu ya, bukan berarti menghisap itu menyimpang, bukan. Karena saya pernah dalam di kelompok grup WA ada diskusi debatan tentang rukyat dan hisab. Rukyat itu oleh pemerintah, Nahdlatul Ulama dan sebagainya. Sementara Muhammadiyah disebut sebagai anak bandel, malah nganggo hisab, nganggo ilmu falak. Kemudian ada simpulan yang hampir akhir, ya teman saya, alumni di Mualimin di Pekalongan sana. Sudahlah. Ya. Sing penting janjane, sunnahnya Rasulullah itu ru'yatul hilal. Karena Rasulullah memang ru'yatul hilal. Wah, saya yang tadinya dia wegah aku diskusi debat itu jadi tertarik. Karena menganggap bahwa ru'yatul hilal itu sunnah Rasulullah, maka kita ikut Rasulullah saja. Oh ya enggak bisa kalau berdasarkan itu. Betul bahwa sunnah Rasulullah itu ru'yatul hilal. Kalau kamu memaksakan begitu untuk yang tidak ru'yatul hilal, saya malah ngomong. Justru hisab itu bukan sunatul Rasul, sunatullah. Sunatullah dur-duran geden-gedenan ya tidak perlu sih sebenarnya. Allah itu spiritnya lita'lamu adada sinina wal hisab. Tapi ini untuk kajian lebih mendalam, keilmuan. Untuk awam kayak kita ya. Jadi orang yang menghitung itu bukan melanggar sunnah. Walaupun sunnahnya melihat bulan. Sementara yang hisab itu menghitung bulan. Dulu melihat bulan, menghitung bulan. Melihat bulan itu bulan dalam rembulan. Nek menghitung bulan itu bulan dalam arti sasi. Ramadan itu sasi loh. 29 ya oke, 30 ya oke. Mula nek ana kok 28 kuwi ora sah. Utawa 31 kaya wong Gunung Kidul. Mbah sinten kae? 31 ya ora. Tetep ora 29 ya 30. Jadi itu. Loh, ternyata berbeda. Berbeda antara otoritas Quran dengan As-Sunnah, Allah dan Rasulnya tidak masalah. Apakah ada persoalan hukum yang otoritasnya antara Allah dan Rasulnya berbeda? Ada. Jamaah haji yang mabit di Mina, sunnahnya dan Rasulullah sekali haji menyontoi mensunahkan 3 hari. 3 hari di Mina. Tetapi di Al-Quran Allah memberi alternatif lain. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqo. Ya, Rasulullah telung dino ning Mina. Ya sepisan kuwi nyontohke dan disunahkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ini hikmahnya. Dawuh ngendika, barang siapa yang terkeburu, apa terkeburu itu? Buru-buru maksudnya. Barang siapa yang di Mina itu kepingin selak Bali ning Mekah, maka 2 hari tidak apa-apa. Jadi Rasulullah 3 hari, Allah menyantaikan 2 hari ya ora apa-apa. Tapi barang siapa yang juga ingin 3 hari ya ora apa-apa. Berarti kan berbeda. Apakah
ini sunnah yang 2 hari bukan sunnah, ya jangan begitu. Ya. Kalau mau podo-podo sunnah, sunah Rasul karo sunah Allah dhuwur ngendi ya. Malah jadi debatan orang kena. Apakah ada yang lain? Ada. Ya. Sholat Jumat itu di dalam zaman Rasul itu nggak pernah adzan 2 kali. Tetapi kemudian zaman Utsman bin Affan dan dia khalifah, khalifah itu presiden, Rasulullah juga khalifah, kemudian mengingat perkembangan, umat sudah makin banyak, akhirnya adzan 2 kali. Dan yang 1 kali bukan 5 menit sak durunge, 1 jam 2 jam sak durunge di pasar-pasar dan sebagainya. Berarti sunnah Rasulullah dengan sunnah Khulafaur Rasyidin aja bisa berbeda dan tidak apa-apa. Karena Rasulullah juga membolehkan. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyina addu 'alaiha bin nawajid. Kamu berpegang teguhlah pada sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Jadi adzan 2 kali juga bukan bid'ah, bukan. Itu sunnah khulafa'ur